terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Pinjam dulu 100, ungkapan ini tampaknya sudah tidak asing lagi, bukan? Bagaimana tidak, belakangan banyak sekali yang membuat parodi ini, pinjam dulu 100, dari kalangan masyarakat biasa hingga para artis. Belakangan ini, kalimat pinjam dulu 100 populer dan menjadi fenomena tersendiri di khususnya media sosial dan banyak diserukan oleh masyarakat. Ucapan ini adalah sebuah guyonan sekaligus sindiran untuk orang yang suka meminjam uang, namun orang tersebut sulit untuk melunasinya. Dari data yang dikutip dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK tercatat, pada bulan April 2023, terdapat 2,38 juta warga Jakarta yang menerima hutang dari pinjaman online. Secara akumulatif, total hutang warga Jakarta mencapai 10,35 triliun rupiah atau tingkatan prestasi 90 hari mencapai 2,94%. Meski jumlah tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan nilai di bulan sebelumnya, fenomena pinjam dulu 100 makin relevan dengan kebiasaan masyarakat dalam meminjam uang. Karena belum lagi hutang-hutang yang dilakukan terhadap teman, keluarga, hingga kolega kerja. Pada kenyataannya menurut OJK, warga yang mengajukan pinjaman bukan didasari karena kebutuhan yang harus dicukupi, melainkan karena keinginan yang ingin mereka penuhi. Untuk membahasnya lebih lanjut, kami telah terhubung dengan Safir Senduk, seorang perencana keuangan. Mari kita sapa langsung. Halo, selamat siang. Apa kabar Mas Safir? Selamat siang, kabar luar biasa Lintang. Baik Mas Safir, fenomena pinjam dulu 100 nih Mas. Banyak sekali nih meme-meme di sosial media dan juga viral. Pinjam dulu 100, sebuah guyonan dan juga sindiran bagi mereka yang meminjam uang tapi juga tak kunjung dibalikan nih dengan si peminjam. Lalu menurut Mas Safir sendiri bagaimana nih melihat fenomena tersebut Mas? Enggak, sebetulnya kalau kata-kata pinjam dulu 100 itu lebih ke bercandaan ya. Biasanya orang yang melakukannya itu adalah dia menggunakan uang itu untuk keperluan gaya hidup sih biasanya ya, untuk keperluan gaya hidup dan pinjam dulu 100 dong karena saya punya gaya hidup begini-begini yang mesti dibiayai. Jadi bukan ke kebutuhan dan bukan juga ke niatan untuk tidak mengembalikan, tapi lebih ke gaya hidup itu untuk sindiran aja. Tapi kalau saya ditanya pendapat saya seperti apa, ini biasa terjadi. Sebetulnya utang itu kalau buat saya itu cuma salah satu jenis pembiayaan saja. Jadi kalau Anda membeli sesuatu, Anda bertransaksi sesuatu, Anda bisa melakukannya dengan cash, Anda bisa melakukannya dengan cara kredit gitu ya. Masalahnya adalah banyak banget salah paham yang terjadi di masyarakat bahwa kalau Anda membeli dengan utang atau Anda berutang itu adalah sesuatu yang jelek gitu ya. Padahal sebetulnya kalau saya bilang dari segi finance sendiri atau keuangan sendiri atau ilmu keuangan itu sendiri itu tidak mengenal secara psikologis. Dia hanya mengenal bahwa yang namanya kredit itu adalah salah satu bagian dari pembiayaan. Anda bisa membayar sesuatu dengan cara cash, bisa membayar sesuatu dengan cara kredit. Saya kasih contoh lain misalnya. Banyak orang mencela-cela orang lain yang berhutang kepada dia. Wah, teman saya datang ke saya mau pinjam uang sama saya. Oh, bla 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 gitu. Jadi intinya itu jelek lah. Padahal sebetulnya kita sendiri juga banyak berutang kemana-mana. Beberapa di antara kita mungkin beli rumah lewat perbankan itu pakai utang loh. Banyak di antara kita yang beli kendaraan lewat leasing itu juga utang gitu ya. Jadi sebetulnya buat saya utang itu adalah salah satu alternatif pembiayaan saja dan tinggal nanti ketika seseorang itu membayarnya atau tidak itu adalah bagian dari psikologis, itu udah di luar ilmu finance gitu ya. Dan buat saya adalah ya tentunya utang itu ya melibatkan psikologis, melibatkan pembayaran kembali. Iya. Lalu Mas Safir, sepertinya ini juga frasa ini pinjam dulu 100 ini sangat ironi Mas karena mereka yang meminjam uang pinjam dulu 100 ke peminjam itu sendiri ya Mas ya lebih banyak tidak membayarnya Mas. Tidak membayar dan juga bayarnya lama, tapi untuk meminjamnya itu cepat sekali. Kalau dari pandangan Mas Safir sendiri bagaimana Mas? Ya jawabannya itu sebetulnya tergantung atau kembali kepada masing-masing orang itu tadi, yaitu masing-masing orang, yaitu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah saya selalu bilang begini, ketika kita melakukan peminjaman, biasanya peminjaman itu bisa dilakukan ke dua tempat. Pertama ada yang namanya lembaga resmi, kedua adalah lembaga tidak resmi. Dan lembaga tidak resmi itu biasanya perorangan. Nah ini yang menarik, biasanya yang namanya lembaga resmi itu akan meminta apa yang namanya pembayaran kembali. Dia akan meminta jadwal pembayaran kembalinya tanggal berapa dan lain sebagainya. Nah lembaga tidak resmi yaitu perorangan, biasanya dia tidak selalu meminta
tanggal pembayaran resmi kembali seperti apa, ataupun kalaupun yang meminjam itu memberikan tanggal pembayaran kembalinya, biasanya tidak dicatat di kertas hitam di atas putih. Sehingga yang terjadi adalah ya kadang-kadang ada meleset seperti itu ya. Nah tentunya itu kembali lagi kepada kesepakatan antara yang meminjamkan dan yang meminjam. Dan ketika itu terjadi misalnya namanya pelanggaran dan lain sebagainya, kadang-kadang memang mesti dilihat dulu apakah ketidakmampuan atau ketidakpembayaran kembalinya itu disebabkan karena misalnya dia betul-betul tidak mampu, atau dia sebetulnya mampu tadi tapi tidak mau. Jadi memang harus dibedakan antara tidak mau dan tidak mampu. Ini saya kasih contoh. Beberapa tahun belakangan ini populer apa yang namanya pinjaman online ya. Jadi pinjaman yang bisa kita akses via online, digital, di handphone gitu ya. Nah, ini yang menarik. Yang menarik adalah banyak orang ketika mereka melakukan peminjaman secara online, mereka punya mindset macam-macam. Ada orang yang mengatakan bahwa oke, saya pinjam saya akan bayar kembali gitu ya. Tapi ada juga orang yang ketika dia meminjam dan dia tidak mampu membayarnya kembali, maka ada dua aliran yang muncul di sini. Ada yang bilang kalau kamu tidak mampu membayar kembali, lakukan apapun juga supaya kamu tetap bisa membayarnya kembali sesuai jadwal. Tapi ada aliran lain juga yang mengatakan bahwa kalau kamu tidak mampu membayarnya kembali, kasih tahu saja bahwa kamu tidak mampu, tapi nanti kamu akan membayarnya nanti mungkin sebulan mendatang. Jadi ini ada dua aliran dan aliran ini berbeda-beda gitu ya. Tapi kalau buat saya pribadi adalah jangan sampai pinjaman itu, terutama pinjaman yang pembayaran rutin itu membuat kita atau memberatkan hidup kita. Jadi yang kita bisa lakukan adalah melakukan kembali yang namanya negosiasi, sehingga dari negosiasi itu muncul kalimat bahwa oke, saya akan membayar kembali bulan depan, atau saya akan membayar kembali 2 bulan mendatang misalnya. Jadi sekali lagi bedakan antara tidak mampu membayar dan tidak mau membayarnya. Lintang. Baik Mas Safir, yang penting win-win solusinya seperti apa ya Mas ya, antara kesepakatan si pengutang dan juga si peminjam begitu. Lalu Mas Safir, ngomong-ngomong soal pinjaman, OJK mencatat bahwa Indonesia salah satu masyarakatnya yang memiliki pinjol yang besar Mas di tahun ini. Lalu kalau menurut Mas Safir sendiri, sebenarnya apa sih Mas yang, apakah ini sebuah budaya dari masyarakat Indonesia untuk gampang sekali untuk meminjam online tersebut? Enggak. Ini sebetulnya lebih dikarenakan fasilitas pinjaman online itu sangat-sangat mudah. Kita tahu bahwa yang namanya pinjaman online itu prosedurnya mudah sekali. Kita foto identitas, sama seperti kita mendaftar buka rekening di bank, sama seperti kita mendaftar verifikasi di marketplace gitu, sama kita foto muka kita, ada foto KTP segala macam, itu sangat mudah dan hasilnya keluar 5 sampai 10 menit gitu ya. Dan yang menarik adalah karena kemudahan ini banyak membuat orang kemudian meng-apply pinjaman online tuh 1 aplikasi, 2 aplikasi, 3 aplikasi, bahkan banyak orang yang punya pinjaman online sampai 15 aplikasi, bahkan 20 dan 25 aplikasi, itu banyak sekali Lintang. Itu banyak terjadi. Dan yang mereka lakukan adalah, kalau saya bilang kalau masih 1, 2, 3, 4, bahkan paling banyak 5 pun masih bisa dikontrol. Tapi ketika Anda punya aplikasi pinjaman online sampai 10, 15, 20, banyak di antara mereka akan jatuh tempo secara bersamaan. Dan ketika dia jatuh tempo secara bersamaan, ujung-ujungnya angkanya atau persentasenya akan memakan mungkin 70% penghasilan Anda. Mungkin pertama-tama mungkin cuma 30% penghasilan, tapi ketika dia apply aplikasi baru, lama-lama mungkin menghabiskan 50% penghasilan, 70% penghasilan, 100% penghasilan. Jadi saran saya adalah buat yang sudah terkena pinjaman online, kendalikan diri Anda, fokuskan, mungkin jangan sampai punya lebih dari 5 atau 10 aplikasi, itu udah paling banyak ya, paling banyak. Karena tiap aplikasi angkanya beda-beda, itu pertama. Kemudian juga saya kasih beberapa tips gratis juga buat Anda adalah ketika Anda ambil pinjaman online, ada pinjaman online yang 2 mingguan, 14 harian, jatuh tempo 14 harian dan 30 harian. Nah ini yang menarik, kalau orang itu atau kalau Anda gajian sebulan sekali, maka jatuh tempo 14 harian itu sangat merepotkan. Kenapa? Karena kita gajian cuma sebulan sekali, tapi dia jatuh tempo 2 kali dalam sebulan. Jadi saran saya kalau Anda penghasilannya itu gajian sebulan sekali, pilihlah pinjaman online yang jatuh temponya bulanan. Tapi buat Anda yang selama ini tidak punya pinjaman online, maka saran saya kalau bisa cari alternatif lain, karena biasanya pinjaman online itu bunganya lumayan banget loh Lintang. Baik Mas Safir, berarti kita juga harus bijak ya Mas ya mengelola keuangan tentunya agar tidak terjerat pinjaman online. Lalu Mas Safir, ini kan kita akan menyambut tahun baru 2024. Lalu bagaimana nih Mas, prediksi Mas Safir untuk keuangan di tahun depan, dan bagaimana nih kiat-kiat kebijakan, mungkin bagaimana cara yang bijak untuk mengelola keuangan di tahun depan?
Ini menarik, kenapa? Karena biasanya banyak orang bilang, oh tahun ini resesi, tahun itu resesi, tahun ini uang ketat, segala macam. Saya baca di beberapa berita bahwa tahun 2024 itu beberapa negara masih belum bangkit dari keterpurukannya ya. Indonesia termasuk masih belum bangkit, tapi katanya fondasi kita cukup kuat. Nah kalau saya bilang bagaimana keuangan kita masing-masing itu sangat bergantung dari profesi apa yang dia tekuni, ya, profesi apa yang dia tekuni, apakah profesi yang dia tekuni itu permintaannya tinggi atau tidak, ataukah yang kedua, kalaupun permintaannya tidak tinggi, apakah dia bisa melakukan PR sedemikian rupa sehingga permintaannya tinggi. Intinya apakah dia bisa mengiklankan dirinya sedemikian rupa supaya permintaannya tetap tinggi. Jadi nomor satu adalah pastikan tahun 2024 ini apapun yang terjadi di luaran ekonomi seperti apapun, tetap marketingkan diri Anda, tetap promosikan diri Anda sehingga permintaan terhadap jasa Anda tetap tinggi atau meningkat. Itu yang pertama. Sehingga kedua adalah kalau misalnya kita bagus melakukan marketing terhadap diri kita sendiri, tentunya adalah karena permintaannya meningkat, maka tentunya itu akan berpengaruh terhadap penghasilan yang masuk. Dan hubungannya adalah kalau Anda punya kredit di luaran dan lain sebagainya, tentunya Anda bisa membayarnya lebih cepat kalau memang Anda mau membayarnya lebih cepat. Tapi yang juga penting juga dilihat bahwa tahun 2024 ini akan sangat menarik karena menurut saya ada banyak profesi-profesi baru yang muncul, profesi-profesi yang unik yang mungkin tidak pernah kita dengar tahun 2023, yang namanya artificial intelligence akan makin luar biasa dan banyak orang terbantu dengan artificial intelligence gitu ya. Dan juga menurut saya produk-produk kredit, produk-produk pinjaman juga akan makin banyak dan makin menarik. Dan saya pikir 2024 terlepas dari dia bagaimana kita mengelola keuangan, 2024 adalah tahun yang akan lebih seru dibanding 2023. Baik Mas Safir, kita nantikan ya Mas ya bagaimana masyarakat dengan bijak mengelola keuangan mereka. Terima kasih Mas Safir telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa, salam sehat Mas. Terima kasih. Baik pemirsa, di Magelang, Jawa Tengah ada rekomendasi tempat wisata unik yang bisa menjadi pilihan Anda saat liburan. Ada kebun teh dan juga bunga rosella. Informasinya sesaat lagi, tetap di Halo Indonesia.